Kapan IHSG berhenti turun? Di video ini saya ingin share opini pribadi menggunakan analisa teknikal. Buat yang tidak percaya analisa teknikal, sama, saya juga 50-50. Namun kadang analisa sederhana seperti ini ternyata berguna juga. Bahkan di crash COVID 2020 yang lalu, sebenarnya kita bisa memprediksi bottom dari indeks S&P 500 hanya dengan menggunakan trendline sederhana. Hal yang sama bisa diterapkan di chart IHSG. Sesimpel itu guys, cuma pakai satu garis trendline sederhana. Suka tidak suka, analisa teknikal di time frame yang panjang ternyata masih ada gunanya juga. Tapi disclaimer, semua analisa di video ini bisa salah. Jadi jangan lupa money management yang baik. Ini adalah chart IHSG dengan time frame bulanan. Jika kita hubungkan titik tertinggi di bulan Januari 2018 dan titik tertinggi di bulan April 2022, maka akan terbentuk sebuah trendline yang menjadi resisten sekaligus menjadi titik tertinggi IHSG di bulan September 2024 sebelum IHSG mengalami crash hingga hari ini. Menariknya, kita juga bisa memprediksi top dari Bitcoin menggunakan cara yang sama. Kita tarik-tarik garis dari titik tertinggi di Desember 2017 ke titik tertinggi di bulan November 2021. Maka kita bisa memprediksi kapan Bitcoin bakal melakukan koreksi yang terjadi di bulan Januari 2025 kemarin. Nah, untuk mencari kapan kira-kira IHSG bottom, kita bisa memprediksi support dengan menggunakan analisa berdasarkan time atau waktu, analisa berdasarkan drawdown history, dan berdasarkan trendline. Di setiap market crash, kita bisa mempelajari polanya. Untuk memprediksi bottomnya, kita bisa mengamati berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan IHSG untuk turun dari titik tertinggi ke titik terendahnya. Ini adalah data yang saya ambil dari artikelnya Bariksa. Dari 30 Juni 1997 hingga 21 September 1998, IHSG turun sebesar minus 64,55% dan membutuhkan waktu selama 15 bulan untuk mencapai titik terendah. Crash di periode 21 Juni 1999 hingga 14 Oktober 2002 sebaiknya tidak dihitung, karena walaupun membutuhkan waktu 40 bulan untuk ke titik terendahnya, pergerakan ini masih berada di dalam range crash 30 Juni 1997 hingga 21 September 1998. Periode 9 Januari 2008 hingga 28 Oktober 2008, IHSG mengalami crash minus 60,73% dan membutuhkan waktu 10 bulan hingga ke dasar. Tanggal 27 Juli 2011 hingga 4 Oktober 2011, IHSG turun minus 21,67% dan butuh 2 bulan hingga market bottom. 3 April 2012 hingga 4 Juni 2012, IHSG turun minus 13,30% dan juga hanya butuh 2 bulan hingga koreksi berakhir. Kemudian 28 Mei 2013 hingga 27 Agustus 2013, IHSG koreksi minus 23,34% selama 3 bulan hingga ke dasar. IHSG di 7 April 2015 hingga 28 September 2015 crash minus 25,40%. Crash ini berlangsung selama 6 bulan dari top ke bottom. 19 Februari 2018 hingga 3 Juli 2018, IHSG turun minus 15,78% dan butuh 4 bulan sampai ke bottom. Kemudian, COVID crash yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2019 hingga 19 Maret 2020, di mana IHSG crash minus 37,09%, berlangsung selama 13 bulan sampai market berhenti turun. Dari data historis ini ada 3 crash dengan sebab yang paling mengerikan. Krisis ekonomi 1998, bubble kredit properti 2008, dan COVID crash 2020. Dari ketiga crash ini, crash 1998 menjadi yang paling lama, 15 bulan untuk IHSG turun dari titik tertingginya ke titik terendahnya. Menurut saya, karena sentimen yang menyebabkan crash kali ini tidaklah separah tahun 1998, 2008, dan 2020 yang lalu, seharusnya IHSG dari titik tertingginya hingga nanti menyentuh bottomnya tidak akan lebih dari 15 bulan. Dan saat video ini dibuat, sekarang sudah sekitar 7 bulan IHSG mengalami koreksi. Dengan kata lain, mungkin 1 hingga 3 bulan lagi kita akan mencapai bottom. Selain memprediksi bottom berdasarkan waktu, kita juga bisa memprediksi berdasarkan drawdown atau persentase penurunan.
Caranya hampir sama. Kita lihat rata-rata historis penurunan pasar dan kita sesuaikan dengan sentimennya. Semakin mature suatu indeks, maka penurunan cenderung semakin kecil atau less volatile. Contohnya, mungkin IHSG tidak akan sevolatile tahun 1998 karena pada zaman itu, saham-saham penggerak IHSG ukurannya masih jauh lebih kecil daripada sekarang. Nah, berdasarkan data historis, ada beberapa sentimen atau event yang paling mengerikan bagi IHSG. Krisis moneter 98, di mana IHSG turun minus 64,55%, dotcom bubble 2000 yang membuat indeks turun minus 52,90%, bubble properti 2008 dengan penurunan minus 60,73%, dan pandemi 2020 yang membuat IHSG turun minus 37,09%. Opini saya, dengan sentimen sejauh ini, IHSG mungkin akan koreksi di sekitar 25 hingga 30% dihitung dari titik tertingginya. Dengan kedua data ini, waktu dan persentase penurunan, kita bisa menunggu mana dulu yang tercapai. Jika IHSG sudah hampir setahun turunnya di sini-sini saja, ya sudah, kita masuk. Namun, jika tiba-tiba bulan depan IHSG langsung drop di atas 30% dihitung dari titik tertinggi, kita bisa langsung hajar. Mirip seperti saat COVID crash kemarin, di mana IHSG tidak butuh waktu lama untuk mencapai bottomnya. Selanjutnya, kita bisa gunakan analisa berdasarkan trendline sederhana. Ada dua level yang bagi saya sangat signifikan bagi IHSG. Level pertama, kita hubungkan titik tertinggi Februari 2018, Februari 2019, dan Maret 2021. Maka kita akan membuat garis trendline di level 6 ribuan yang kebetulan baru tersentuh. Level pertama ini setara dengan koreksi di sekitar minus 23% dari titik tertinggi. Level ini sudah oke untuk pasang posisi. Jika sentimen terus negatif, IHSG pasti akan turun lebih dalam. Prediksi saya level kedua dan yang paling kuat ada di level 5.300-an. Kita gunakan trendline yang terbentuk dari titik terendah di bulan Oktober 2008 dan titik terendah bulan Maret 2020 yang lalu. Kita bisa simpulkan bahwa di level di sekitar 5.300-an inilah yang akan menjadi bottom dari IHSG. Jadi menggunakan analisa trendline, kita bisa menggunakan level 1 di area 6 ribuan untuk entry pertama dan masuk lebih banyak di level kedua di area 5.300-an. Kalau sampai level kedua juga jebol, guys, kita tinggal hold saja sambil bertahan dengan dividen. Disclaimer, all-in-nya kita tetap harus memiliki dana cash cadangan untuk membiayai biaya hidup sehari-hari. Cash dan money management sangat penting saat ini.